Ya, kita akan lanjutin tema kita ya. Judulnya Jalan Purbakala. Ya, ini sesi yang kedua. Jadi saudara, apa jalan purbakala ini? Ini adalah jalan Yesus sesuai dengan Yohanes 14 ayat 4 sampai 6. Dan tujuan akhir jalan purbakala ini, kenapa kita jalan purbakala? Saudara masih ingat? Siapa yang mau jawab? Apa tujuan akhir daripada jalan purbakala jalan Yesus ini? Ada dua, tujuan akhirnya apa? Apa? Hidup kekal. Oke ya, jadi bertemu Bapa dan akhirnya menerima hidup kekal. Yang kedua, jalan purbakala akan bawa kita sampai kemana? Pohon kehidupan. Oke, makasih. Pohon kehidupan. Ya, jadi ada dua ya. Jalan purbakala ini akan membawa kita sampai kepada hidup kekal. Dan yang kedua akan membawa kita sampai kepada pohon kehidupan. Jadi pertanyaannya, siapa yang mau menempuh jalan purbakala ini? Di tengah zaman yang sangat modern. Tapi jalannya kok namanya jalan purbakala ya. Jadi siapa yang mau menempuh jalan purbakala? Angkat tangan. Yang mau menempuh jalan purbakala? Mau? Oke. Jadi saudara, minggu lalu saya katakan siapa yang menjaga pohon kehidupan maka dia adalah kerup ya, dengan pedang menyala-nyala. Jadi siapa kerup di sini? Itu adalah setiap kita yang bisa memenuhi kualifikasi kerup tentunya. Dan minggu lalu saya bahas Yeremia 6:16, bangsa Israel disuruh berjalan di jalan purbakala, tapi mereka jawab mereka nggak mau. Mereka nggak mau jalan di jalan purbakala ini. Meski Yeremia berkata bahwa jalan ini akan bawa mereka bisa terima istirahat yang sejati, istirahat kekal. Dan mereka bisa sampai menemukan pohon kehidupan tapi mereka nggak mau. Mereka nggak mau jalan di jalan ini. Nah, mengapa mereka nggak mau berjalan di jalan purbakala ini, saudara? Apa alasannya? Nanti kita akan dengarkan. Ya, dan bagaimana cara supaya kita dapat berjalan di jalan purbakala ini? Dan untuk jadi kerup, ya, bagaimana kita jadi kerup yang menjaga dan memelihara jalan ini? Nah, kita akan temukan jawabannya. Sebelumnya kita baca dulu Ulangan 30 ayat 15-16. Ini caranya secara umum seperti ini. Kita baca, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Jadi dengan jelas Alkitab katakan bahwa cara untuk kita melakukannya itu adalah dengan apa? Dengan taat perintah Tuhan. Ya, taat perintah Tuhan, mengikuti hukum-hukum Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita sudah taat belum? Saudara coba cek ya, sudah berapa banyak hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang sudah saudara lakukan. Ya, ketika saudara taat perintah, saudara meskipun rasanya saudara nggak ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara, tapi sebenarnya saudara yang sedang taat perintah, saudara sedang berjalan di jalan purbakala ini. Jalan kekal. Yang pada akhirnya saudara akan tiba sampai kepada pohon kehidupan. Nah saudara, masalahnya akibat dosa Adam, kita semua terlahir dengan keadaan tidak tahu kemana jalan menuju pohon kehidupan. Tetapi Tuhan, dia menaruh sesuatu di hati kita. Supaya kita punya keinginan mau kembali pergi ke pohon kehidupan itu, yaitu untuk menerima hidup kekal. Jadi Tuhan taruh sesuatu di hati kita. Supaya kita punya keinginan untuk kembali pergi ke pohon kehidupan ini. Yaitu untuk kita bisa terima nama hidup kekal. Nah, sebenarnya saudara, apa sih artinya hidup kekal itu? Bayangkan saudara. Apa itu hidup kekal itu? Sebenarnya artinya apa? Kekal artinya apa? Nggak bisa mati. Artinya hidupnya abadi. Betul nggak? Betul? Kok kalem banget? Saudara, benar nggak? Benar ya? Jadi apa yang Tuhan taruh di hati saudara? Supaya setiap orang punya keinginan mau cari hidup kekal ini. Apa yang Tuhan taruh di hati saudara? Ada satu hal yang Tuhan taruh di hati kita, satu takut. Namanya takut apa? Takut mati. Saudara takut mati gak? Saudara percaya saudara bisa mati gak? Saudara bilang, enggak, saya gak takut mati. Kalau gak takut kenapa? Kalau sakit ke dokter, tunggu aja mati. Ya, kalau gak takut. Ya kan? Makanya kita minum suplemen yang bagus, ya minum antioksidan, kita minum kolagen, cari suplemen yang obat yang bagus, yang mahal, yang bisa bikin kita awet muda, ya kan? Jangan sampai nanti wajah jadi keriput, ya kan? Muka jadi tua, tubuh sakit, ya lama-lama mati. Karena kita pada dasar menghindari kematian. Ini referensi ayatnya di Pengkhotbah 3 ayat 11 kita baca, 23. Dia juga telah menaruh kekekalan di hati mereka,
Tanpa itu manusia tidak dapat memahami pekerjaan Allah perbuat dari awal sampai akhir. Jadi Pengkhotbah 3:11 katakan, aku taruh di hatimu, aku taruh di dalam setiap umat manusia alasan kenapa mereka takut mati. Apa alasannya? Aku taruh kerinduan di dalam hati setiap orang untuk apa? Mau hidup abadi sebenarnya, mau hidup kekal. Jadi untuk apa Tuhan taruh kerinduan ini? Kenapa Tuhan taruh ada kerinduan mau hidup abadi? Supaya orang mau cari jalan purbakala. Karena tadi jalan purbakala bisa bawa kita sampai kepada hidup kekal. Jadi dari zaman dulu kala, dari zaman dahulu kala, orang terus cari cara supaya bisa abadi. Orang cari air suci, bunga abadi, ya kan? Bunga Edelweiss ya dipakai buat krim muka supaya tetap awet muda, ya kan? Buah abadi yang buahnya Sun Gokong, saya pernah lihat buah abadi cerita Sun Gokong tahu? Pernah tahu Sun Gokong, ya kan? Buah abadi ini buah peach ya, buah persik ya. Buah yang dipercaya kalau dimakan bisa abadi, ya kan? Terus tanaman, ginseng, obat-obatan yang bisa memberikan umur panjang tanpa mengalami kematian. Akan tetapi saudara, mereka nggak pernah menemukan obat penawarnya. Mereka tidak bisa menahan kematian pada akhirnya. Sayangnya saudara, banyak orang nggak tahu bahwa obatnya sebenarnya udah ada. Nggak usah dicari. Nama obatnya adalah Alkitab. Alkitab adalah jawaban buat hidup abadi. Dan memang itu yang Tuhan tawarkan. Supaya kita bisa hidup abadi. Saudara tahu nggak bahwa di akhir zaman nggak semua orang akan mati. Tetapi beberapa orang ya, sekelompok orang akan waktu Yesus datang kedua kali, sekelompok orang akan tidak mengalami kematian tapi akan diubah. Mereka akan diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Mereka akan diangkat hidup-hidup masuk ke sorga. Jadi ada orang yang mungkin salah satu di antaranya saudara, yang tidak akan pernah merasakan namanya mati. Sesuai catatan 1 Korintus 15, 51, 52. Jadi kalau saudara nggak mati, artinya saudara apa? Artinya saudara abadi. Betul nggak? Saudara pernah dengar khotbah seperti ini? Mengingatkan saudara bahwa ada satu pesan di firman Tuhan bahwa saudara akan terima namanya hidup kekal itu. Hidup tanpa pernah merasakan yang namanya mati. Tetapi ada lagi kelompok lain yang mungkin orang tua kita, orang yang kita cintai, ada mereka sudah mati. Tapi mereka akan dibangkitkan. Sama seperti tokoh-tokoh Alkitab, mereka juga ada yang mati. Tapi tahukah saudara bahwa kematian orang-orang yang taat perintah Tuhan, mereka hidup di dalam Tuhan, cara matinya, kematian mereka waktu mereka tua gak sama seperti orang umumnya. Saya tahu itu, bahwa mereka punya, waktu mereka tua, mereka bukan tua renta sakit-sakitan, tetapi mereka menjalani hidup yang sehat secara stamina, segar bugar, punya daya hidup yang hebat. Saya tahu itu. Orang yang hidupnya dengan firman, waktu tuanya beda, menjelang mati beda sama orang umumnya. Contohnya Adam, kalau saya lihat di Kejadian 5 ayat 5, terjemah NASB, jadi umur Adam hidup adalah 930 tahun lalu ia mati. Kata hidup, saudara lihat di sini, Adam, kalau saya lihat Adam sudah jatuh dalam dosa saja, umurnya masih 930 tahun. Itu udah jatuh dalam dosa loh. Hidupnya 930 tahun. Jadi kalau saudara ketemu orang yang umurnya 150 tahun, terus saudara kan pas ketemu dia, oma, opa umurnya berapa, 150, saudara ngeri lihat orang kayak gitu. Saudara kan pikir nih orang gak ada matinya loh. Ini orang gak bisa mati. Saudara ketemu lagi nanya 200 tahun, wah belum mati juga dia. Masa pikir dia gak akan mati? Iya gak? Dan kata hidup di sini dalam bahasa Ibrani adalah kai. Kai di sini artinya adalah daya hidup yang aktif. Sehat, punya stamina yang sangat baik. Ia menerima berkat yang luar biasa. Jadi hidup di sini bukan sakit-sakitan yang dialami Adam. Tapi punya stamina yang baik. Jadi orang yang punya firman dalam hidup dia akan punya stamina yang baik. Kenapa? Karena firman itu membawa daya hidup ke dalam diri orang. Sehingga orang itu punya daya hidup yang aktif di dalam dirinya. Contoh lagi Abraham, Kejadian 25 ayat 8, kita baca, lalu ia meninggal, ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum keluarganya. Bahasa Ibrani telah putih rambutnya, tua, dalam bahasa Ibrani kalimat ini bisa diartikan sebagai bukan hanya sekedar umur panjang, tetapi hidupnya puas tanpa penyesalan. Dia menjalani hidup yang puas tanpa penyesalan.
Jadi ia mati dalam keadaan bukan hanya kaya Abraham, tapi dia punya kesehatan yang prima. Dan di usia 175 dia mati. Dan kenapa kita bisa bilang dia punya stamina yang sehat, stamina yang baik? Karena di waktu dia umur 140 tahun, ia menikahi keturah dan setelah itu dia masih bisa punya 6 anak dari keturah. Artinya dia harus punya fisik yang cukup baik untuk punya 6 anak. Di usia yang sangat tua. Saya mengerti maksudnya? Jadi saudara bisa bayangkan kalau saudara penuh firman, ya berarti saudara penuh dengan kehidupan di dalam diri saudara. Sehingga saudara ini bisa nggak usah minum suplemen mungkin ya, bisa awet muda ya. Tanpa suplemen mungkin ya. Suplemennya suplemen firman. Berikutnya Musa, Ulangan 34 ayat 7 kita baca. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ya, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Belum hilang. Berikutnya siapa? Imam Yoyada. Kita udah belajar minggu lalu bahwa Imam Yoyada adalah orang yang sangat bela pekerjaan Tuhan. Dengan menyelamatkan Raja Yoas dan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dan saudara tahu bagaimana kematiannya, kita lihat. Dan 2 Tawarik 24:15. Dan Yoyada sudah tua dan puas dengan hari-harinya. Lalu matilah dia. Umurnya berapa? 130 tahun saat kematiannya. Kehidupannya seperti apa yang dia jalani? Ia menjalani hidup yang puas. Kenapa ia menjalani hidup yang puas? Karena ia terima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Di masa tuanya ia mengakhiri masa tuanya dengan baik. Dengan penuh kepuasan tanpa penyesalan. Jadi saudara punya referensi dua sekarang. Saudara mau yang gak pernah ngalamin mati, diangkat hidup-hidup. Ataupun kalau harus mati, mau caranya seperti apa? Cara mati seperti orang kena kanker teriak-teriak sakit-sakitan gitu. Atau mati tanpa dalam kondisi sehat dan mati dalam kondisi tertidur. Berangkat begitu saja gitu. Mati dalam keadaan yang cukup stamina yang baik, yang puas. Saudara bisa pilih referensi mau mati seperti apa. Mati dengan penuh firman atau mati tanpa firman. Jadi saudara, Adam dia mendapat privilege bisa pergi langsung ke pohon kehidupan. Tuhan kasih tahu langsung jalannya ke pohon kehidupan. Tapi sayangnya dia malah pergi ke jalan yang lain, ke pohon baik dan jahat. Jadi saudara, jalan ke pohon kehidupan adalah jalan untuk memperoleh hidup kekal. Sebaliknya, jalan menuju pohon pengetahuan baik jahat adalah jalan yang namanya jalan kenikmatan. Jalan senang-senang. Ya, jalan mau kelihatan hebat di depan manusia. Jalan mau kelihatan cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Akan tetapi meski jalan itu sangat menyenangkan, jalan itu akan berakhir bukan kepada hidup yang abadi, tetapi malah berakhir kepada kematian kekal di neraka. Tetapi Adam kenyataan lebih suka pilih jalan yang menuju kematian. Jalan yang sama yang hari ini kita pilih. Itu sebabnya kita adalah Adam di zaman ini. Karena Adam sendiri bukan nama orang. Adam itu artinya manusia. Jadi ketika kita hidup di dalam dosa, kita pilih jalan kesenangan dibanding jalan hidup. Maka kita jadi Adam di zaman sekarang. Jalan yang memilih jalan kenikmatan dosa yang berakhir kepada kebinasaan. Tetapi saudara, Tuhan sangat bermurah hati meski kita nggak bisa lihat jalan yang baik itu, jalan purbakala. Yesus dia datang sebagai jalan itu. Ia datang ke dunia untuk apa? Memberitahukan kita ada jalan yang lain. Tadi kita hanya bisa lihat satu jalan. Jalan kematian. Tetapi sekarang bagi kita terbuka ada dua pilihan. Ada jalan kematian, ada jalan kepada pohon kehidupan. Ada jalan kepada kehidupan. Dan saudara mungkin jalan yang Yesus perkenalkan jalannya agak ribet. Agak nyusahin. Agak banyak aturan-aturan karena harus ikut firman Tuhan. Ada banyak penderitaan. Sepertinya jalannya muter-muter gak nyampe-nyampe. Tetapi saudara, meski jalan yang Yesus perkenalkan ini jalan yang tidak enak mungkin saudara jalani. Tetapi dia akan membawa saudara kepada hidup kekal, hidup abadi. Jalan kematian mungkin saudara jalani enak. Saudara merasa bebas, saudara bisa lakukan apa aja suka-suka saudara. Akan tetapi kalau ujungnya neraka, ujungnya kematian kekal, buat apa juga enak sekarang. Jadi saudara meski jalan Yesus ini seperti jalannya muter-muter, seperti bangsa Israel jalan di padang gurun saudara. Tanpa saudara sadari sebenarnya, kenyataannya jalan itu sedang bawa saudara putar balik kepada pohon kehidupan. Jadi secara detail, jalan apa yang Tuhan pakai? Supaya saudara bisa putar balik ke pohon kehidupan. Supaya saudara bisa jadi kerup
yang jaga pohon kehidupan. Jalan apa yang Tuhan pakai? Nah, perhatikan baik-baik. Yang pertama, ini namanya jalan ibadah. Hah, saudara bilang jalan ibadah gitu. Enggak ada jurus lebih canggih, enggak ada. Emang ini jawabannya. Jadi saudara yang hari ini datang ibadah, saudara sedang memelihara jalan ke pohon kehidupan. Ya, saudara pikir enggak ada jurus lain gitu kan. Tapi ya memang gini jurusnya. Jurus satu namanya jalan ibadah. Saudara, ini adalah jalan penebusan saudara. Suka gak suka, sebel atau senang, bosan atau senang, ini adalah jalan penebusan saudara. Jalan ibadah ini. Saudara malas, saudara tetap datang, itu bagus. Saudara gak suka, saudara paksain diri, saudara tetap hadir, itu bagus. Gak enak, saudara tetap datang, itu bagus. Karena jalan itu adalah jalan penebusan hidup saudara. Karena ibadah kita 1 jam 45 menit. Jadi selama 1 jam 45 menit. Paling tidak selama 1 jam 45 menit ini saudara sedang dikuduskan. Syukur-syukur bisa nambah jadi 3 jam, 6 jam, 8 jam. Jadi saudara selama hari Minggu mungkin kerjaannya cuma baca Alkitab, nyembah Tuhan, baca Alkitab, doa, nyembah Tuhan selama hari Minggu. Full. Saudara bisa tambahkan itu durasinya. Jadi selama 1 jam 45 menit kita harus benar-benar menghargai Tuhan yang sedang hadir di studio kita. Dan menghargai Tuhan yang sedang hadir di rumah saudara memperhatikan saudara. Jika dia adalah raja dan kita adalah hamba seperti minggu lalu saya katakan. Artinya kita harus sambut dia dengan sikap yang seperti apa? Sikap yang sangat baik ketika kita hadir. Jadi kalau kita mau berjalan jalan purbakala, saudara harus menghormati ibadah dengan baik. Saudara harus menjaga hari ibadah itu dengan baik. Kalau saudara mau jadi kerup, saudara harus menghormati Tuhan di ibadah ini. Kalau kita nggak menghormatinya, nggak menjaganya, bagaimana kita bisa jadi kerup yang menjaga jalan kepada pohon kehidupan? Artinya saudara belum lihat jalannya. Kalau saudara masih memperlakukan ibadah itu suka-suka. Yesus katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Artinya ada jalan yang benar, ada jalan yang baik, karena jalan kebenaran, dan jalan itu menuju hidup, tetapi ada juga jalan yang salah. Tetapi manusia lebih suka pilih jalan yang salah. Jalan yang membawa kepada kematian. Yang berakhir pada neraka. Jalan itu mungkin kelihatannya senang. Enak. Tapi sebenarnya itu jalan menuju pohon baik dan jahat. Saudara, kematian ada 2 saudara. Kematian jasmani dan kematian kekal di neraka. Tetapi kita lebih takut sama mati jasmani ketimbang mati rohani di neraka. Karena kita belum pernah ke neraka. Ya, ada yang pernah ke neraka? Ada? Angkat tangan. Makanya kita lebih takut mati secara jasmani, padahal mati di neraka lebih mengerikan karena itu artinya kematian yang kekal. Saudara disiksa secara kekal di situ. Tetapi kita percaya nggak kalau kita bisa mati? Kita percaya nggak kita bisa mati? Saudara percaya nggak saudara bisa mati? Saudara, waktu kita sakit, sebenarnya itu ada waktu yang memberitahukan kita bahwa kita bisa mati. Jadi waktu saudara sakit, saudara harus bersyukur. Sebenarnya itu sedang mengingatkan bahwa tubuh kita ini rapuh, tubuh kita ini fragile. Kapan aja kita bisa dipanggil Tuhan. Tapi kita pasti pikir, nggak mungkin lah sekarang. Betul, kebanyakan kita mikir gitu. Kita percaya secara informasi di otak kita bisa mati, tapi kita pikir bahwa nggak mungkin lah sekarang. Besok kita hidup. Besok kita bangun kita masih hidup. Kita masih hidup lagi. Besok hidup lagi kok. Besok lagi masih hidup kok. Jadi karena lebih banyak hidup daripada mati. Karena mati cuma sekali. Kita pikir kita akan hidup. Sehingga kita gak pernah berjaga-jaga. Tetapi saudara, kalau misalnya kita percaya kita bisa mati. Benar-benar sadar, bukan cuma info di otak. Tapi kita benar sadar kita bisa mati. Fokus hidup kita pasti berubah. Fokus kita pasti bukan lagi uang, tapi iman. Fokus kita pasti pengen kenal Tuhan lebih banyak. Karena kita bakal mau ketemu dia soalnya. Jadi orang yang bisa percaya dia bisa mati, sebenarnya saya sering banget ngomong ini. Orang yang percaya dia bisa mati dan akan mati,
Mungkin gak sekarang, ya, tapi dia mempersiapkan kematiannya dari sekarang. Sebenarnya orang itu baru hidup. Saya ngerti ya maksud saya? Orang yang tahu dia bisa mati dan mempersiapkan dirinya buat kematiannya, dari sekarang sebenarnya itulah orang hidup. Pasti dia akan menjalani hidup yang gak sembarangan. Dia akan ngisi hari-harinya dengan yang terbaik. Berusaha melakukan yang terbaik. Karena dia tahu segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Orang yang tahu dia bisa mati, dia percaya Tuhan dengan baik. Sehingga ketika dia ada masalah, penderitaan, kesulitan hidup, dia akan lihat bahwa ini adalah Tuhan bawa dia supaya dia semakin punya iman yang baik, iman yang murni. Tetapi kalau orang gak bisa lihat dia bisa mati, tidak punya iman bahwa dia percaya bahwa dia bisa mati, dia akan jalan hidup yang suka-suka dia. Ketika ada masalah dia pikir, ini masalahnya gara-gara si manusia kurang ajar itu kok. Dia gak bisa lihat Tuhan. Dia gak bisa lihat bahwa setiap hal yang terjadi, penderitaan, sakit, Tuhan bawa buat dia cari Tuhan. Buat imannya semakin dibersihkan, dimurnikan. Dia gak bisa lihat. Dia cuma bilang, iya ini kebetulan aja. Ini karena saya gak jaga kesehatan. Dia gak bisa lihat itu Tuhan sedang memurnikan imannya. Jadi saudara, karena Tuhan begitu sayang sama kita, begitu besar kasih Allah sama kita, meski kita sedang terperosok, jatuh ke dalam jurang yang namanya jurang kematian, jurang yang menuju kepada kematian kekal di neraka, tetapi Tuhan kasih opsi sama kita hari ini, itu jalan bisa pergi ke jalan hidup kekal, hidup abadi. Dan itu adalah melalui jalan ibadah. Jadi saudara sekarang ibadah, saudara sedang menjaga dan menguduskan hari Sabat di hari Minggu, saudara sedang latihan untuk tetap berjalan di jalan purbakala. Karena saudara dasarnya kita semua gak suka ada di jalan ini. Kecenderungan kita secara manusia, kita gak suka ada di jalan ini. Dan kita lihat contoh teladan iman, tokoh-tokoh Alkitab. Jalan ibadah seperti apa yang telah mereka jalani. Minggu lalu saya katakan, kalau kita mempelajari Alkitab itu sama seperti kan minggu lalu kita udah bahas tentang tanyakan jalan itu kepada tua-tua. Jalan purbakala itu kita tanya kepada tua-tua. Nah, waktu kita belajar Alkitab, mempelajari Alkitab itu sama seperti kita tanya kepada tua-tua, ya senior-senior kita, pendahulu kita di Alkitab tentang jalan purbakala itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana teladan mereka. Yang pertama Nuh. Seperti apa jalan ibadah bagi Nuh? Jalan ibadah bagi Nuh adalah dengan membangun bahtera seumur hidup dia. Sepanjang hidupnya hanya diperuntukkan untuk membangun bahtera. Apakah mudah? Mudah menurut saudara? Dia harus sediakan seluruhnya. Dia harus pakai uangnya buat bangun bahtera ini. Seluruh apa yang dia punya dia pakai untuk bangun bahtera ini. Semua sumber yang dia punya, sumber daya, tenaga, uang, apapun dia pakai buat bangun bahtera ini. Dan waktu dia bangun apa gampang? Dia dicemooh, dikatain orang. Orang gila, orang aneh. 70-80 tahun mungkin dikatain gila sama orang. Meski tidak mudah saudara dicemooh oleh dunia ini. Tetapi itu jalan ibadah yang harus dia tempuh. Bagi Abraham, jalan ibadah yang dia lakukan adalah, jalan hidup kekal yang dia tempuh adalah apa? Harus meninggalkan Ur Kasdim, tanah kelahirannya. Kemudian meninggalkan papanya di Haran. Dia harus dipisahkan 4 kali dari orang-orang yang dia sangat sayang. Itu adalah perjalanan 3 hari yang dia tempuh naik ke Gunung Moria. Untuk apa di sana? Untuk beribadah dan memberikan korban persembahan, yaitu anaknya sendiri, Ishak. Anak yang paling ia kasih. Meski sangat menyedihkan dan penuh penderitaan, tetapi itu adalah jalan ibadah bagi Abraham. Jalan yang baik bagi dia. Dan dengan rela ia memilih jalan yang seperti itu. Mudah? Gampang? Bagi Yakub, jalan ibadah dia adalah jalan pergi ke Padan Aram, ke rumah pamannya Laban. Jalan ibadah itu ternyata adalah jalan di sana dia habis-habisan dikerjain sama Laban. Dicurangi, diperlakukan gak adil, hidupnya susah sekali di sana. Dan itu jalan ibadah yang harus dia tempuh. Dan itu juga jalan pulang ke rumah papanya, di mana Esau sudah menunggu untuk siap balas dendam dan bunuh dia.
Meski mengerikan, itu jalan yang baik. Jalan yang benar. Jalan yang harus dia tempuh. Bagi Yakub, jalan di Betel adalah jalan dia pernah bertemu Tuhan. Dan jalan itu Tuhan minta dia kembali untuk memurnikan kembali imannya. Dan karena dia lupa, dia harus kembali ke Betel, memenuhi nasarnya. Tuhan harus izinkan jalan yang Tuhan pakai adalah jalan bikin dia menderita lagi 10 tahun di Sikem. Supaya dia ingat dengan nasar dia. Dan akhirnya dia kembali ke Betel untuk beribadah kepada Tuhan. Bagi Musa dan umat Israel, perjalanan 40 tahun di padang gurun adalah jalan yang baik. Jalan untuk memperlihatkan seperti apa isi hati mereka yang sesungguhnya. Bahwa mereka adalah pemberontak, orang-orang suka mengeluh dan tidak bisa taat pada firman Tuhan. Bagi Elia, jalan yang baik adalah dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh Ahab dan Isabel. Di mana ia harus menempuh jalan melarikan diri dari Ahab dan Isabel. Dan di penghujung jalan itu, apa yang ia terima? Ia terima tubuh ubah. Dia diangkat hidup-hidup ke sorga tanpa ngalamin kematian. Sebagai contoh bagi kita, ada orang yang telah diangkat tanpa mengecap, mencicipi yang namanya mati. Jadi apakah saya mau katakan jalan itu jelek? Jalan itu buruk? Kalau ujung-ujungnya akhirnya terima hidup kekal? Apakah saudara mau bilang jalan saudara sekarang susah? Kalau ujungnya diangkat, terima tubuh ubah? Bukankah Elia abadi kalau dia tidak pernah mati? Bukankah jalan terima hidup kekal itu benar-benar sungguh ada? Meski prosesnya sangat menyedihkan dan menyakitkan. Makanya kalau saudara sudah belajar banyak Alkitab, tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa sakit dan menderita, itu artinya firman baru sampai di otak. Pasti masih banyak yang belum taat. Karena waktu saudara berani taat, saya akan merasa banyak air mata harus dikeluarkan. Kalau sudah menjadi pelaku firman, saudara pasti banyak tangisan yang keluar. Seperti ini jalan purbakala. Semua jalan ini memiliki kesamaan, yaitu penuh lika-liku dan penderitaan. Jadi sekarang saya tanya, apakah saudara mau jalan di jalan ini? Angkat tangan. Wes, ada yang angkat tangan juga ya. Jadi siapa yang mau ada di jalan ini, saudara? Masih mau? Bangun batra, ya, ketemu Esau yang mau bunuh kita, ninggalin papa kita, ya kan? Berpisah sama orang-orang yang kita cintai, ya, harus pilih antara cinta dia atau cinta Tuhan. Perjalanan 3 hari korbanin Ishak, ya. Udah ditunggu 25 tahun, harus dikorbanin akhirnya. Ya kan? Gak usah ngorbanin anak sendiri deh. Ngorbanin waktu saudara buat melayani Tuhan. Korbanin uang saudara buat pekerjaan Tuhan. Kita mungkin masih hitung-hitungan. Jalan muter-muter 40 tahun di padang gurun. Dikejar-kejar Ahab dan Isabel. Hidup dalam kondisi terancam. Saudara mau? Tuhan panggil saya di tahun 96. Waktu itu saya masih kuliah. Semester 4. Jelas sekali Tuhan panggil saya. Untuk serai hidup saya sama Tuhan. Saya bisa bayangin ya. Saya pikir Tuhan ngapain saya kuliah pinter-pinter kalau gitu. Kalau ujungnya jadi pendeta. Waktu itu saya sedih sekali. Seperti ya, tiba-tiba masa depan saya hilang. Karena saya punya planning mau jadi pengusaha hebat waktu itu. Saya mau jadi orang kaya, sukses. Seperti harapan orang tua saya. Tahun 96 saya ingat, Tuhan bilang enggak. Jalanmu bukan yang itu. Saya mulai menangis. Karena itu bukan yang saya mau. Tapi saya harus taat. Jadi saudara, dan semakin saya mendekati Tuhan, banyak hal-hal yang harus saya korbankan. Semakin dekat, semakin banyak lagi yang diminta. Jadi saudara sekarang mungkin saudara susah jawab, apakah saudara mau jalan di jalan ini? Saudara mungkin agak susah sekarang jawab, ya saya mau dengan mantap. Karena saya tahu penderitaan apa yang harus saudara hadapi ketika taat sama maunya Tuhan. Jadi saudara jalan purbakala ini sudah tidak dikhotbahkan lagi di mimbar gereja. Padahal jalan ini akan bawa kita sampai kepada pohon kehidupan. Sampai kita bisa pulang ke rumah Bapa. Secara daging, saya yakin kita gak mau pilih jalan ini. Karena ini kita tahu gak menyenangkan, gak enak. Banyak penderitaannya.
sepertinya kita akan kehilangan banyak hal kalau kita ambil jalan ini. Kita harus mengorbankan banyak hal kalau menempuh jalan ini. Tetapi saudara udah nanggung. Saudara jalan setengah jalan. Saudara jalan terlalu jauh. Pilihan sekarang harus maju terus meski menyakitkan. Sekarang kita jadi susah hati, betul gak? Kita jadi stuck sekarang dengar ini. Kita mau mundur, kita udah jalan setengah jalan. Kita maju, kita takut penderitaan apalagi yang akan kita hadapi. Tapi saudara, percayalah jalan itu akan menuntun saudara kepada satu tujuan akhir. Saudara akan bertemu dengan Yesus, yaitu pohon kehidupan itu. Meski jalan ini susah. Jadi jalan purbakala ini bukan jalan penderitaan karena dosa kesalahan sendiri. Karena dosa atau kesalahan kita sendiri. Tetapi ini adalah penderitaan yang saudara alami karena saudara mau taat sama Tuhan. Taat sama perintah Tuhan. Saudara bisa aja dikerjain sama setan. Saudara habis-habisan diserang sama setan. Karena saudara mau taat sama firman. Tetapi Tuhan pasti akan menyertai saudara. Jadi sekarang tanpa menghakimi bangsa Israel terlalu cepat, kita bisa ngerti. Mengapa respon mereka waktu ditanya Yeremia di Yeremia 6:16. Apakah kalian mau menjalani jalan ini? Mereka jawab apa? Kami gak mau jalan di jalan ini. Kenapa? Karena gak mudah, karena susah, karena gak enak. Kiranya Tuhan tolong kita yang mau di jalan ini. Kita boleh berseru sama Tuhan untuk memberikan kasih karunia. Supaya kita bisa bertahan terus ada di jalan ini. Akan tetapi saudara, meski jalan ini gak mudah. Semua jalan ini sudah ditempuh lebih dahulu oleh pendahulu kita. Oleh tua-tua di Alkitab. Dan melalui belajar dan menyelidiki Alkitab, kita bertanya kepada mereka jalan itu. Jadi jika Elia ada di sini, Musa ada di sini, Daud ada di sini, Ayub, Ishak ada di sini. Kita bisa temukan kesamaan dan kesaksian hidup mereka bahwa mereka sedang menempuh jalan ibadah, jalan penderitaan. Dan fokusnya hanya untuk apa pada akhirnya? Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan artinya fokus penyembahannya adalah Tuhan. Bukan untuk kesenangan saudara. Banyak orang pikir menyembah Tuhan itu angkat tangan nyanyi-nyanyi. Betul? Itu separuh benar. Saudara menyembah Tuhan itu artinya saudara membawa korban. Dan korban yang dipersembahkan adalah diri saudara sendiri. Jadi saudara melakukan apa aja asal Tuhannya senang. Meski saudara jadi susah karena melakukan itu. Jadi orang kebanyakan kalau datang ketemu Tuhan selalu fokusnya diri mereka sendiri. Mereka menyembah Tuhan, mereka bawa namanya kebutuhan mereka, keinginan mereka, supaya mereka bisa sembuh, supaya mereka bisa lancar. Semua yang dia bawa ada dirinya sendiri. Mereka gak pernah fokus menyembah, fokusnya Tuhan. Jadi saudara, orang yang sangat fokus sama diri sendiri, bagaimana mereka bisa mengerti hatinya Tuhan? Bagaimana mereka bisa memberikan persembahan yang baik buat Tuhan? Kalau fokusnya diri mereka sendiri. Jadi saudara, kita yang mau menyembah Tuhan saudara. Kita harus tahu fokus kita bukan diri kita tapi Tuhan. Dan korban yang kita persembahkan waktu menyembah Tuhan adalah diri kita sendiri. Sebagai persembahan yang hidup. Sesuai Roma 12 ayat 1-2. Diri saudara di sini yang dipersembahkan mencakup waktu saudara, talenta saudara, uang saudara, tenaga saudara, pikiran saudara, seluruh diri saudara. Itu ada persembahan itu. Yang dipersembahkan buat Tuhan. Dan kalau Tuhan minta, ya saudara kasihkan saja. Tujuannya supaya Tuhannya senang. Jadi apakah saudara mau mempersembahkan diri saudara sebagai korban hidup? Apakah saudara sudah kasih yang terbaik buat Tuhan? Atau saudara banyak berkorban hanya bagi diri saudara sendiri, berkorban buat kepentingan keluarga saudara? Bahtera Nuh adalah bentuk ibadah Nuh untuk menyembah Tuhan di dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Karena itu Tuhan yang suruh.
Abraham berjalan 3 hari di Gunung Moria adalah untuk apa? Membangun mezbah. Untuk apa? Untuk beribadah. Mengorbankan Ishak, anak yang paling ia kasihi. Yakub waktu ia berjalan kembali ke Betel adalah untuk bangun mezbah dan ibadah di sana. Sesuai dengan Kejadian 35 ayat 3. Tuhan perintahkan Musa, katakan sama Firaun, kami mau pergi perjalanan 3 hari ke padang gurun untuk apa? Sekali lagi, untuk beribadah. Untuk menyembah Tuhan kami. Keluaran 8 ayat 27. Sekarang setelah dengar firman ini, saudara, apakah hadir di hari Minggu beribadah menyembah Tuhan ini seperti sebuah undangan yang selalu boleh hadir, boleh enggak? Atau sebuah perintah yang wajib saudara taati? Harus saudara jaga. Apakah nilainya masih rendah setelah saudara dengar firman ini? Kalau Tuhan begitu serius dengan namanya hari ibadah. Makanya saya sering tanya, ada hal apa yang begitu penting sampai saudara gak bisa hadir? Ada hal apa yang begitu luar biasa sampai saudara gak bisa memberikan sikap ibadah dengan hadir dengan yang terbaik? Setelah mendengar penjelasan ini, saudara yang masih mungkin bisa aja bolos, ya, atau beribadah dengan sikap yang tidak baik, jalan-jalan sambil makan mungkin. Ya, meskipun ini online, saudara harus memperlakukan seperti onsite. Karena saudara sedang menghargai harinya dan menjaga hari ini, hari ibadah ini, jalan purbakala ini. Jadi dengan saudara pergi ke gereja, itu artinya saudara sedang latihan untuk milih jalan hidup kekal. Latihan untuk pergi kepada pohon kehidupan. Jadi tujuan ibadah adalah untuk menyembah Tuhan. Itu adalah jalan penebusan kita supaya kita bisa sampai kepada pohon kehidupan. Tanpa ibadah tidak ada penebusan. Tidak akan sampai kepada pohon kehidupan. Walaupun tiap minggu saya rasa kayaknya ya gitu-gitu aja gitu. Tapi ada sesuatu yang berubah sebenarnya tanpa saudara sadari. Saudara makan juga saudara gak pernah tahu kan. Kemarin makan apa, 2 hari lalu makan apa, tapi tetap makan kan supaya hidup. Sama, ibadah saudara mungkin rasa tiap minggu gak ada sesuatu yang berubah signifikan. Tapi tanpa saudara sadari, sebenarnya saudara tuh setiap kali mau keluar jalur, saudara dibalikin lagi ke jalur yang benar. Setiap kali saudara keluar jalur, dibalikin lagi jalur yang benar. Karena kita rentan mau keluar, pergi ke jalur kepada pohon baik dan jahat. Pergi kepada ke jalan kematian. Yaitu saudara maka kalau hadir, dengarkan baik-baik, jaga sikap yang baik, catat khotbah saudara. Firman di Angel mesti dicatat. Nggak dicatat saudara nggak akan ketemu setelannya. Jadi kalau bisa rekam, nanti selesai ibadah catat ulang. Ya. Jadi saudara jalan purbakala adalah jalan yang baik. Dalam pandangan Tuhan, bukan pandangan saudara. Meskipun nggak mudah jalaninya. Jadi karena setan nggak mau saudara ada di jalan ini, setan akan kasih segala cara pencobaan supaya saudara tidak akan mau di jalan ini. Dia ganggu terus supaya saudara nggak bisa hadir di ibadah. Bangun kesiangan kah, ada males kah, saudara. Dia akan pakai segala cara untuk menghalangi saudara ambil jalan ini. Jadi meski ini sulit, saya mendorong saudara bisa jalan terus di jalan ini. Dan sekarang kita mau cari tahu, bagaimana kita bisa tahu ini jalannya yang kita tempuh ini jalannya kita bisa tahu lewat mana. Ini nggak bisa kita cari pakai Google Maps. Ya. Kadang-kadang dalam hidup ini ada banyak pilihan. Ada pilihan A, B, dan C. Kita bingung, kita mau tempuh jalan yang mana nih? A, B, dan C. Ada banyak pilihan. Ya. Dan saudara, kita nggak bisa pakai Google Maps buat tempuh jalannya. Dan maka jalan kedua yang dipakai untuk nunjukin kita di mana jalannya, itu namanya jalan firman Tuhan. Jalan firman Tuhan. Dari mana kita bisa tahu itu benar? Jalan yang sedang saudara jalani, dari mana saudara tahu ini benar? Adalah kalau itu sesuai firman Tuhan, maka itu jalan yang benar. Jika saudara sedang menjalani hidup yang taat sama firman, maka saudara sudah ada di jalan yang benar. Jadi ketika saudara stuck harus pilih, jalan mana yang saudara tempuh, ada pilihan A, B, dan C. Saudara bingung, saudara jangan berkutak-kutak sama masalah pilihannya. Ke sekolah di mana, kerja di mana, menikah dengan siapa, A, B, C. Ya kan? Saudara bingung. Harus ambil keputusan apa, bisnis A, bisnis B, bisnis C. Saudara bingung, pilih yang mana. Saudara jangan fokus sama pilihannya,
Tapi apa yang harus saudara lakukan adalah saudara harus tenggelamkan diri saudara di dalam firman Tuhan. Artinya apa? Saudara Bible study, dengar firman dengan baik di NJM, catat firman ini. Nanti ketika saudara terus belajar Alkitab, Bible study, pelajari Alkitab, nanti Alkitab akan tuntut saudara pilih jalan yang mana. Saudara akan dapat konfirmasi dari belajar Alkitab. Tiba-tiba ada peng yang keluar, boom yang keluar di dalam pikiran saudara sehingga saya tahu itu saya harus pilih itu. Jadi kalau saudara bingung pilih jalan yang mana, belajar Alkitab aja. Enggak usah pusing sama jalannya. Terus belajar Alkitab, penuhi diri saudara sama firman sampai saudara nanti akan lihat jalan itu. Tuhan akan tuntun saudara ambil jalan itu. Karena pondasi daripada jalan purbakala itu adalah firman Tuhan. Maka itu sebabnya kita harus berjalan di dalam ketaatan pada firman. Yosua 1 ayat 8 kita baca, lalu jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dengan mulutmu, melainkan merenungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi bagaimana supaya kita beruntung, berhasil dalam perjalanan kita? Firman Tuhan jangan sampai jauh dari hidup kita. Artinya hidup kita harus fokusnya cari firman. Harus merenungkan dan memperkatakan firman. Siang dan malam. Dan bertindak hati-hati sesuai firman. Jadi baca Alkitab, selidiki, renungkan, lakukan firman. Itu cara untuk berhasil dan beruntung. Jadi daripada mikirin masalah yang gak pernah habis-habis, mending mikirin firman Tuhan. Gimana caranya supaya firman ini bisa saya lakukan? Dan waktu saya mikirin firman Tuhan, firman ini punya daya kuasa. Dia akan bawa saudara masuk ke dunia rohania namanya. Dan di situ saudara bisa melihat, bukan lagi dengan cara saudara secara manusia melihat, tapi saudara akan bisa melihat seperti Tuhan melihat. Sehingga waktu saudara melihat masalah saudara, saya akan bisa tahu bagaimana menyelesaikan masalah saudara. Dari perspektif cara Tuhan lihat, bukan dari perspektif saudara lihat. Dan saudara akan diberikan kemampuan, kekuatan untuk melakukan exactly apa yang Tuhan mau seperti firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan saudara, tapi akibat pewahyuan yang luar biasa yang saudara alami, saudara diberikan kemampuan bisa menjalani jalan sulit itu. Amsal 6:23, sebab perintah adalah sebuah pelita, dan ajaran adalah sebuah cahaya, dan teguran, didikan adalah jalan kehidupan. Dikatakan perintah dan ajaran Tuhan, ini adalah seperti pelita atau cahaya yang menerangi jalan kita. Sehingga kita bisa tahu jalan mana yang mau kita pilih, jalan mana yang mau kita ambil. Bahkan teguran dan disiplin dari Tuhan pun itu adalah jalan membawa kita kepada kehidupan. Mika 4 ayat 2 katakan bahwa apa? Suku-suku bangsa akan pergi dan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke bait Allah Yakub, perhatikan. Ini artinya pergi ke gereja, supaya ia mengajarkan jalan-jalan ini kepada kita, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Jadi dengan saudara pergi ke gereja, beribadah, saudara diajarkan jalan-jalan Tuhan. Diajarkan firman Tuhan, supaya tahu bagaimana jalan yang harus saudara tempuh, yang sesuai firman Tuhan. Kejadian 18 ayat 19 dikatakan apa? Karena aku telah memilihnya, maksudnya Abraham di sini, supaya memerintahkan keturunannya untuk hidup sesuai jalan Tuhan dengan cara melakukan kebenaran dan keadilan. Jadi bagaimana kita berjalan sesuai dengan maunya Tuhan, kehendak Tuhan, yaitu hidup sesuai firman Tuhan. Melakukan kebenaran, keadilan. Dan bagaimana cara Abraham mengajar anak-anaknya supaya bisa taat berjalan di jalan itu? Dengan mengajarkan mereka firman Tuhan ke anak-anaknya. Ia meneruskan perjanjian yang diterima dari Tuhan, dia teruskan lagi diajarkan ke anak-anaknya. Jadi kita perlu menjadi orang yang baca firman, merenungkan, mempelajarinya, ya, melakukannya. Kita perlu terima pengajaran dari Tuhan dan melakukan sesuai firman Tuhan sehingga kita dapat berjalan di jalan yang baik. Dan kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak kita juga. Jadi hari ini kalau saudara gak yakin dengan jalan hidup saudara, saudara bingung mau menempuh jalan yang mana, ya udah, saudara Bible study aja, belajar Alkitab aja, yang banyak. Nanti Tuhan akan kasih tahu jalan mana yang harus saudara tempuh. Tuhan akan taruh saudara kembali ke jalan yang benar yang harus saudara jalani. Yang ketiga, ini adalah jalan untuk bertemu Yesus. Yesaya 42 ayat 16, aku akan memimpin yang buta pada sebuah jalan yang tidak mereka ketahui. Aku akan memimpin mereka pada lorong-lorong yang tidak pernah mereka ketahui. Aku akan membuat tempat gelap menjadi apa?
terang di hadapan mereka, dan tempat-tempat berliku menjadi tempat yang rata. Aku akan melakukan hal-hal ini kepada mereka dan tidak meninggalkan mereka. Jadi ketika kita merasa buta atau dibutakan oleh banyak masalah dalam hidup kita. Karena seperti minggu lalu kita dibutakan oleh duri dan semak duri yang begitu banyak menutupi seluruh kehidupan kita. Masalah, pencobaan, kekhawatiran, sakit, penyakit. Yesus yang Mesias, yang adalah Mesias akan menuntun kita di jalan yang kita gak pernah tahu. Kita gak ketahui, kita gak pernah ngerti jalan itu. Kalau kita ada di padang gurun saudara, jalan yang kita lalui adalah jalan yang banyak sekali semak duri. Semak duri yang didatangkan oleh dunia ini, yaitu kekhawatiran akan banyak hal. Dan padang gurun ini adalah menggambarkan keadaan hati kita, iman kita, yang akibat jatuh dalam dosa. Dan di Alkitab dikatakan bahwa Gunung Sinai, kata Sinai itu diambil dari kata sin yang artinya adalah duri atau semak duri. Itu sebabnya waktu mereka sampai di perkemahan ke-11 di padang gurun Sinai, supaya Tuhan bisa buka jalan bagi mereka bisa lewat. Buka jalan supaya mereka bisa lewat jalan yang penuh dengan duri dan semak duri. Tuhan kasih apa di perkemahan ke-11? Tuhan kasih 10 perintah. Tuhan kasih firman-Nya. Tuhan kasih hukum dan ketetapan-ketetapannya. Tuhan kasih mana. Mana ini juga gambaran firman. Jadi artinya kalau saudara mau hidupnya jalan yang rata, saudara bisa lewati jalan itu. Saudara harus terima firman di dalam diri saudara. Dan Yesus datang ke dunia untuk membuka jalan padang gurun dalam hidup saudara. Ia mempersiapkan jalan itu, jalan yang berliku-liku itu, jalan yang penuh dengan semak duri itu. Ia membersihkannya dengan firman-Nya. Sehingga selalu bisa melaluinya. Jika kita terima Yesus, artinya kita terima firman-Nya. Maka jalan padang gurun akan berubah jadi jalan raya. Dia bukan lagi jalan yang ditutupi oleh semak duri. Tetapi itu adalah jalan yang lurus dan rata bagi jiwa kita. Meski jalannya seperti berliku-liku. Tapi itu ada jalan yang lurus dan rata. Karena rata dan lurus itu beda sama pemahaman kita. Pemahaman Tuhan sama kita beda. Hari ini kira Tuhan mencabut setiap akar daripada semak duri kehidupan kita. Ia membersihkannya dengan firman-Nya. Sehingga hati kita yang penuh dengan semak duri bisa jadi tanah yang subur. Di mana benih firman yang jatuh itu bisa tumbuh. Sehingga kita semua bisa lihat jelas jalan purbakala ini. Jalan sedang terbentang di depan mata kita. Waktu orang tanya kepada Yohanes Pembaptis, di Yohanes 1 ayat 21-23 kita baca. Mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Ia menjawab, aku bukan Elia. Apakah engkau nabi itu? Ia menjawab, bukan. Kemudian mereka berkata kepadanya, siapakah engkau? Karena kami harus memberi jawaban kepada orang yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Yohanes menjawab dengan perkataan Nabi Yesaya. Akulah suara orang yang dikatakan Nabi Yesaya. Berseru-seru di padang belantara. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Jadi apa tugas Yohanes Pembaptis? Itu adalah membersihkan jalan bagi Tuhan. Jalan bagi Mesias. Supaya Mesiasnya bisa lewat. Yesusnya bisa lewat. Jadi bagaimana cara ia melakukannya? Ia harus memproklamasikan Injil Tuhan. Kabar baik ini kepada orang. Bahwa Mesias sudah datang. Itu sebabnya kirain kita jadi orang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus, bagi banyak orang di luar sana. Kita jadi jalan yang mempertemukan antara orang yang terhilang dengan Yesus lewat jalan kita. Lewat penginjilan. Tetapi sebelum itu terjadi, kita harus jadi orang yang jalan di jalan itu dulu. Kita harus jadi keruk dengan pedang yang menyala-nyala dulu. Kita harus jadi orang yang jaga pohon kehidupan dengan baik dulu. Baru kita bisa memperkenalkan jalan itu kepada orang yang terhilang di luar sana. Artinya saudara harus belajar banyak Alkitab. Melakukan banyak-banyak firman Tuhan. Baru saudara bisa menunjukkan orang jalan itu kepada orang lain. Kesimpulan. Jalan Yesus, jalan purbakala adalah jalan untuk menerima damai sejati dan istirahat kekal. Yeremia 6:16 dikatakan berjalanlah kamu di situ. Dan kamu akan menemukan peristirahatan bagi jiwamu. Yesus juga mengambil jalan yang tidak populer ini. Jalan purbakala ini.
Ia datang ke bumi, ia mengambil jalan, mengambil rupa manusia. Itu aja udah downgrade. Ia berjalan di atas bumi ini dalam tubuh daging. Ia lahir di kandang binatang, hidup di tengah-tengah keluarga miskin, itu sangat tidak populer. Mati di kayu salib sebagai penjahat, itu juga gak populer. Tetapi itu jalan purbakala bagi Yesus. Dan tujuan ia lakukan semua ini adalah untuk memberikan hadiah, istirahat kekal, dan damai sejati. Itu sebabnya setelah ia bangkit, ia memberikan hadiah, yaitu damai dan istirahat kekal bagi kita. Damai dari dunia tidak sama dengan damai Yesus berikan. Dunia gak bisa memberikan kedamaian yang sejati. Dunia hanya bisa memberikan kesenangan sesaat. Tetapi damai yang sejati, istirahat yang kekal, itu hanya bisa diberikan daripada Yesus. Jadi apakah kita telah mengambil jalan yang sama dengan jalan Yesus telah ambil ini? Apakah kita telah mengikuti jalannya? Mengosongkan diri, merendahkan diri serendah-rendahnya, meninggalkan kenyamanan kita karena kita mau ikut perintah Tuhan. Mati di kayu salib, mati bagi banyak orang, berkorban bagi banyak orang. Apakah jalan ini yang mau kita ambil? Atau sebaliknya kita mau mengambil jalan yang namanya jalan kenikmatan, kenyamanan, egois, sibuk-sibuk dan asik-asik bagi diri kita punya urusan sendiri. Terus aja mengejar kesenangan dunia dan kesenangan bagi diri kita sendiri. Mari tanyakan kepada diri kita, jalan apa yang sedang aku jalani hari ini? Dan apakah jalan yang aku jalani hari ini akan membawa aku berakhir kepada hidup kekal? Jika jalan yang aku jalani hanya mengejar hidup sukses, kaya, bahagia di dunia, apakah akan berakhir baik jalan yang saya tempuh sekarang ini? Apakah setelah mengejar semua ini, apakah ada damai dan istirahat yang kekal di penghujung jalan ini? Kita harus tanya sama diri kita hari ini. Di Yeremia 6 dikatakan bahwa kamu akan menemukan peristirahatan bagi jiwamu. Kata menemukan di sini dalam bahasa Ibrani adalah matsah. Ini kata yang sama di Kejadian 6 ayat 8 yang dikatakan bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kata mendapat di sini juga matsah dalam bahasa Ibrani. Jadi menemukan istirahat atau mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini bukan kata yang dalam arti hanya duduk diam-diam dan pasif tanpa melakukan apapun. Tetapi ini ada tindakan yang aktif. Tindakan yang aktif mencari jalan purbakala ini. Tindakan aktif setelah mencari kemudian akhirnya taat untuk menjalani jalan itu sehingga membawa banyak sekali kesulitan. Dan di akhir perjalanan itu akhirnya menemukan matsah atau mendapatkan hidup kekal itu. Damai sejati itu. Di jalan ini saudara perlu berjalan secara aktif. Aktif mencari jalan itu. Aktif berpartisipasi dalam penderitaannya. Sampai akhir saudara mencapai garis akhir. Di penghujung akhir perjalanan itu saudara menemukan damai dan istirahat yang kekal. Jalan purbakala yang mau kita jalani mungkin bukan jalan yang menyenangkan untuk kita jalani. Akan tetapi jalan ini sebanding dengan hasil yang akan saudara terima. Karena jalan ini akan menghadiahkan saudara damai yang sejati, istirahat yang kekal. Kekal artinya selama-lamanya. Selama-lamanya. Buat apa kaya kalau bisa mati? Buat apa kaya kalau cuma sesaat? Buat apa dihormati manusia? Kalaupun akhir penghormatannya cuma hanya menjilat. Cuman hanya karena, saudara tahu, saudara kadang-kadang orang sayang sama saudara, saudara orang baik sama saudara, saudara orang angkat-angkat saudara, karena saudara masih menguntungkan aja buat dia. Saudara tahu itu? Saudara dihormati, dianugerahkan banyak hal, itu karena saudara masih berguna aja. Coba saudara gak menghasilkan, gak bermanfaat buat orang itu, atau buat organisasi itu, saudara juga dilupakan. Kenyataannya kita hidup di dunia ini semua asas manfaat. Gak ada yang tulus seperti Tuhan kita. Saya tahu itu, kenyataan itu sangat menyakitkan, tapi itu nyata. Enggak ada yang mengasihi saudara seperti Tuhan, mengasihi saudara karena kondisi lagi jelek. Orang sayang sama saudara kan saudara masih bermanfaat aja. Coba udah gak ada manfaatnya, juga dibuang. Karena saudara masih menguntungkan. Jadi saudara,
Yesus katakan di akhir perjalanan ini saudara akan bertemu Bapa di sorga. Yeremia katakan di Yeremia 6:16 dikatakan di akhir perjalanan itu kamu akan ketemu istirahat. Jadi lihat kedua-duanya punya tujuan yang sama. Yaitu terima istirahat yang kekal di mana Allah Bapa ada. Tujuan akhirnya sama. Apa yang disampaikan Yeremia dan Yesus ini. Jadi artinya tanpa bertemu Yesus, tanpa berjalan melalui Yesus, kita tidak akan pernah bertemu dengan Allah Bapa sebenarnya. Yesus katakan ia adalah jalan kebenaran untuk sampai kepada Bapa. Maka Yesus adalah jaminan kita percaya bahwa kita pasti akan ketemu Bapa. Asal kita mau tempuh jalan Yesus ini. Yohanes Pembaptis waktu dia datang, dia katakan jalannya udah ada. Dan Yohanes harusnya jadi jalan untuk orang bisa ketemu dengan Yesus yaitu Mesias. Tetapi karena Yohanes Pembaptis bermasalah dan akhirnya dia dibunuh oleh Herodes, maka Yesus sekarang katakan, sekarang biar aku yang jadi jalannya. Supaya kamu bisa ketemu dengan Bapa. Ini artinya dalam saudara. Saudara pikirin sendiri. Soal firman di James harus pikirin sendiri. Saya gak bisa kasih bocoran semua. Ya. Saudara pikirin nih ngomongan saya ini penting sekali. Ini ada rumus yang tersembunyi. Saya harus pikirin. Terus saya ngomong ini. Sekali lagi saya ulang ya. Karena Yohanes Pembaptis bermasalah, akhirnya dia dibunuh sama Herodes. Oke? Maka Yesus katakan, sekarang biar aku yang jadi jalannya. Supaya kamu ketemu Bapa. Jadi kalau Yohanes bisa kerjain tugasnya dengan baik, nah itu clue-nya. Kira-kira apa yang terjadi? Yesus katakan ia datang ke dunia dalam nama Bapa. Jadi Yesus adalah utusan dari Bapa. Maka tanpa bertemu Yesus dulu, tanpa berjalan melalui jalannya Yesus ini, tanpa berjalan melalui Yesus, tanpa berjalan di jalannya Yesus, kita gak akan bisa ketemu dengan Bapa. Maka kita gak akan bisa terima namanya istirahat yang kekal ini. Saya berharap saudara bisa menemukan jalan ini. Jalan purbakala, jalan Yesus, jalan yang baik ini. Dan terus berjalan sepanjang hidup saudara. Sampai kapan? Sampai saudara ketemu dengan Bapa. Tapi sebelum ketemu Bapa, ketemu dulu sama Yesus. Nanti akan ketemu Bapa. Jangan mikir mau ketemu Bapa dulu. Coba belajar kenal Yesus dulu dengan baik. Nanti saudara bisa kenal dengan Bapa. Ini banyak sekali ya. Jadi saudara, jalan ini gak mudah. Jalan ini susah. Tapi saya juga gak berkata saudara akan susah terus. Menderita terus. Saudara sambil berjalan di dalam jalan penderita ini, sekali-sekali saudara akan menemukan sukacita. Saudara sekali-sekali akan mencicipi sedikit sorga di dalam perjalanan ini. Tidak selamanya susah. Matius 7, 13, 14 katakan jalan itu sempit. Karena sempit gak banyak orang mau ambil jalan itu. Kiranya kita boleh jadi orang yang mau jalan di jalan sempit itu. Yaitu sebagai orang yang diperhitungkan sebagai 144.000 di kitab Wahyu. Nama orang-orang yang di jalan ini, yang memilih jalan ini adalah bilangan 144.000. Wahyu 14:4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ini 144.000 ini. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Bahkan sampai kepada kematian. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Kira kita menemukan jalan itu. Dan nama jalan itu adalah jalan Yesus, jalan purbakala. Mari kita terus berjalan di jalan yang tidak banyak yang mau jalan. Tapi jalan itu akan bawa kita ketemu dengan Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa jalan ini adalah jalan melalui kami belajar firman Tuhan. Belajar menjaga hari Sabat, menjaga ibadah. Dan seluruh perjalanan ini akan membawa kami bertemu dengan Yesus. Dan Yesus akan membawa kami bertemu dengan Bapa. Dan Tuhan tolong kami untuk terus merenungkan, untuk belajar firman, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Setiap hari dalam hidup kami. Memastikan semakin hari semakin bertambah firman yang kami lakukan. Sehingga kami bisa sampai bertemu dengan pohon kehidupan yaitu Yesus sendiri. Tolong kami supaya kami bisa percaya firman dengan baik.
menyimpan firman ini dengan baik di hati kami. Kami bisa taat. Tolong kami bukan jadi hanya pengkoleksi firman Tuhan, tapi tolong kami boleh menjadi pelaku firman. Dan seluruh ketaatan kami pada akhirnya akan membawa kami bisa kenal Yesus dengan baik sebagai yang diutus oleh Bapa. Sehingga apapun keadaan hidup kami, persoalan hidup kami, karena kami mengenal Yesus dengan baik, kami bisa tetap makan buah daripada pohon kehidupan. Sehingga kami tetap diberikan hidup. Meskipun kami di tengah-tengah keadaan yang sepertinya hidup kami ini mati. Tapi karena kami makan langsung dari pohon kehidupan, keadaan sekeliling kami tidak membuat kami jadi terpuruk. Tapi kami tetap bisa bersinar. Kami bisa tetap hidup. Kami tetap bisa menang di tengah setiap persoalan yang kami hadapi. Tolong kami bisa terus bertahan ada di jalan ini Bapa. Pakai kami juga Tuhan untuk kami boleh membawa banyak orang bertemu dengan Yesus. Pakai kami menjadi jalan penghubung antara Bapa dengan orang yang terhilang. Dengan kami membagikan firman Tuhan, dengan penginjilan, dengan membagikan firman kepada banyak orang. Sehingga mereka juga bisa menikmati makan buah pohon kehidupan. Seperti yang kami nikmati di ibadah ini. Dan Bapa, jika Engkau datang sebagai Raja, Raja damai, tolong kami bisa menyambut Engkau dengan baik. Bertemu Engkau, mengerti Engkau dengan baik. Sehingga kami tidak menolak Engkau pada saat kedatangan-Mu kedua kali. Terima kasih Bapa buat seluruh kebenaran firman hari ini. Meskipun zaman semakin modern, tapi kami mau menempuh jalan purbakala. Jalan yang telah ditempuh oleh Bapa-Bapa leluhur iman kami. Jalan yang telah ditempuh oleh Musa, Abraham, Ishak, Yakub. Senior-senior iman kami, Daud, Yeremia, Nehemia. Bahkan Yesus sendiri menempuh jalan ini. Tolong kami bisa bertahan terus menempuh jalan purbakala ini. Di tengah serangan gencar dari era modernisasi ini. Sebenarnya kami memberikan persembahan kami Bapa. Kuduskan persembahan ini. Kami bawa sebagai persembahan terbaik di hadapan-Mu. Pakai supaya apa yang kami persembahkan ini bisa semakin memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah penebusan bagi dunia ini di waktu yang singkat ini. Dan berkati setiap kami dengan berkat yang lebih lagi. Lancarkan setiap usaha kami, pekerjaan kami. Bedakan kami dengan orang dunia ini. Sehingga kami bisa menerima kemudahan, kelancaran. Sehingga kami bisa datang mempersembahkan lebih banyak lagi. Sehingga pekerjaan-Mu semakin terus bisa dipancarkan, bisa terus dibagikan kepada banyak orang. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dengan meninggikan nama Yesus. Siap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.